Bironiers, kalau ada orang yang baru melahirkan anaknya, ya, tentunya mereka akan sibuk mempersiapkan nama bagi bayi yang baru dilahirkan. Mereka akan mencari data nama yang menurut orang tua tersebut yang terbaik untuk anaknya. Tapi gimana ya kalau para ahli itu memberi nama kepada makhluk hidup yang ditemukannya? Ada nggak sih aturan main dalam memberikan nama makhluk hidup? Penasaran kan? Kita simak video yang nanti kita akan sama-sama saksikan. Oke? Halo Bironiers, ya, para ahli itu hebat loh dalam memberikan penamaan pada makhluk hidup yang ditemukannya. Mereka punya aturan sendiri. Seperti apa aturannya? Kita simak materi ini ya. Kita simak sama-sama tetap dalam program BCL, Biruni Combo Learning. Oke? Simak baik-baik. Nah, dalam klasifikasi makhluk hidup, tentunya makhluk hidup itu harus diberikan nama per spesies makhluk hidup. Gimana ya aturannya? Ini kita kenal dengan istilah tata nama ilmiah. Nah, aturannya satu, nama spesies itu harus menggunakan bahasa Latin atau dilatinkan. Bahasa Latin atau dilatinkan. Kalau bahasa Latin tentunya kita bisa memahami ya, tapi bahasa yang dilatinkan tuh gimana? Contoh gini nih ya, Bironiers ya. Misalnya kayak nama ikan mas, Cyprinus carpio, ya. Itu udah bahasa Latin. Udah nggak asing lagi gitu. Tapi kalau misalkan nih Bironiers pernah belajar sejarah ya, ada manusia purba yang ditemukan di daerah Solo gitu ya. Nah, kalau menggunakan bahasa seperti ini, Homo Solo, manusia dari Solo gitu ya, tentunya orang Latin atau para ilmuwan yang lain akan bertanya-tanya, karena Solo itu bisa diartikan sendirian. Dia akan menebak, apakah manusia ini sendirian sepanjang hidupnya? Kan bukan begitu ya. Oleh karena itu diperlukan bahasa yang dilatinkan. Kota Solonya dilatinkan, sehingga nama spesiesnya menjadi Homo soloensis, manusia purba yang berasal dari daerah Solo. Ada lagi Bironiers, manusia purba yang ditemukan di Wajak. Kan nggak ada bahasa Latin Wajak ya, daerah Jawa Timur. Maka nama spesiesnya ini menjadi Homo wajakensis. Paham ya? Itu aturan pertama, menggunakan nama Latin atau dilatinkan. Yang kedua ya, menggunakan sistem binomial nomenklatur, yaitu setiap nama spesies itu minimal terdiri dari 2 kata. Nah, karena terdiri dari 2 kata, maka kata pertama itu harus menunjukkan genus. Dan ingat, huruf pertama pada kata pertama itu ditulis dengan huruf kapital ya. Sedangkan kata kedua itu menunjukkan spesies. Semuanya dituliskan dengan huruf kecil. Aturan terakhir, penulisannya harus ditulis miring loh Bironiers. Itu kalau pakai alat komputer misalkan ya, kan enak tinggal pakai italik, tulisannya miring. Tapi kalau tulis tangan gimana? Kan susah nulis tangan, tulisannya sengaja dimiringkan. Maka para ahli sepakat diberi garis bawah terpisah. Misalkan Homo sapiens, tulis Homo, kemudian kasih garis bawah di kata homonya, kemudian terpisah lagi ada sapiens, kasih garis bawah di kata sapiens tersebut. Nah, itu tadi ya Bironiers, bagaimana para ahli membuat atau menyepakati tata nama ilmiah. Nah, ini loh contohnya kayak Oryza sativa. Lihat,
Oryzanya ini kata pertama menunjukkan genus, huruf depannya adalah huruf O besar. Sementara Sativa kata kedua menunjukkan spesies. Ya, semuanya ditulis dengan huruf kecil. Kemudian biasanya ada inisial ya, inisial satu huruf atau mungkin bisa beberapa huruf. Nah, ini inisial terakhir ini untuk mengidentifikasi nama penemu pertama kali atau pengidentifikasi makhluk hidup pertama kali ya. Kalau L itu namanya Linnaeus. Nah, ini Biruniers, contoh nama ilmiah beberapa spesies. Kalian harus sering membaca supaya mudah menghafal. Misalkan apa? Jagung. Jagung itu kalau kita ke Afrika bilang, saya punya jagung loh, nggak ngerti mereka. Tapi kalau ketemu dengan ilmuwan, saya punya Zea mais. Nah ya, Zea mais adalah nama Latin dari jagung, nama ilmiah jagung. Kemudian mangga, Mangifera indica. Lihat ya, hurufnya ini kalau pada kata pertama, huruf depan ditulis dengan huruf besar. Kemudian yang indikanya ini menunjukkan spesies ditulis dengan huruf kecil semua dan tulisannya dimiringkan. Ada yang tahu nama Latin durian? Buah yang terkenal seantero dunia. Aromanya tuh loh ya. Durian itu nama Latinnya adalah Durio zibetinus. Kalau rambutan apa ya? Nephelium latvacum. Nah, itu beberapa contoh ya, Biruniers, nama ilmiah beberapa spesies pada tumbuhan. Kalau yang hewan gimana? Contohnya gajah. Gajah itu nama Latinnya Elephas maximus. Tahu nggak sih hewan yang namanya manis tapi ternyata nggak semanis yang kamu lihat? Ada loh, terenggiling. Terenggiling itu nama Latinnya Manis javanicus ya. Asik kan ya? Kalau yang komodo gimana? Nama Latinnya Varanus komodoensis dan lain-lain ya, Biruniers. Kalian harus rajin untuk menyimak bahkan mempelajari nama-nama ilmiah beberapa spesies. Kemudian Biruniers, para ahli itu di dalam memberikan nama atau mengidentifikasi makhluk hidup yang ditemukannya, mereka menggunakan kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi adalah daftar ciri-ciri yang disusun secara berurutan untuk menemukan nama spesies suatu makhluk hidup ya. Nah, salah satu contoh kunci determinasi adalah kunci dikotom. Kunci dikotom ini adalah kunci determinasi yang terdiri dari dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Nah, gimana sih contoh kunci determinasi tumbuhan? Simak ya, Biruniers, seperti ini loh. Misalnya, ada beberapa kunci. 1A tidak mempunyai batang, kemudian harus melihat ke nomor 2. 1B mempunyai batang, harus melihat ke nomor 3. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kita disuruh ya menentukan kunci determinasi jamur. Nah, jamur kita lihat ya, kita lihat jamur. Biruniers bisa bayangkan, jamur itu punya batang atau tidak? Oh, ternyata tidak punya batang. Berarti kunci determinasi jamur yang pertama adalah 1A. Kemudian 1A ini ada tanda titik-titik, ini menunjuk ke angka berapa? Angka 2 kan? Kita ikuti ke angka 2. Angka 2, yang A tidak mengandung klorofil atau zat hijau daun. Jamur punya nggak sih klorofil? Ternyata tidak. Oh, berarti kunci determinasi yang kedua adalah 2A. Nah, ini menunjukkan jamur. Kita lihat ya. Nah, seperti apa? Benar sekali, jamur itu kunci determinasinya 1A, 2A. Gampang ya? Silakan Biruniers lanjutkan untuk yang suplir, singkong, rumput di rumah kalian masing-masing. Kemudian kalau hewan gimana? Nah, hewan juga sama. Ini ada contoh kunci determinasi seperti ini ya. Kalau misalnya kita
ingin mencari kunci determinasi kupu-kupu gitu ya. Kupu-kupu, kita lihat kuncinya. Kupu-kupu itu punya tulang belakang nggak ya? Dia tidak punya, Biruniers. Berarti kunci determinasinya 1A. Setelah itu kita lihat 1A ini menyuruh kita menunjuk kemana ya? Oh, ke nomor 2. Tadi 1A, 2-nya kita lihat. Si kupu-kupu itu tubuhnya lunak atau keras. Kemudian dia berwas-was, berbuku-buku atau tidak? Ternyata kupu-kupu itu tubuhnya tidak lunak dan berbuku-buku. Berarti kita pilih 2B. Tadi 1A, 2B ya. 2B ini nunjuk kemana? Ke angka 4. Nah, berarti angka 3-nya kita lewatin, nggak usah dilirik. Kita langsung ke angka 4. Kupu-kupu bersayap tidak? Bersayap, berarti 4A ya. Jadi kita sudah punya kunci determinasi 1A, 2B, 4A. Kemudian kita lihat 4A ini menunjuk ke angka 6 ya, Biruniers. Nah, berarti kita langsung ke 6. 6A ini sayapnya bersisik. Kupu-kupu sayapnya sisik nggak? Bersisik. Wow, benar ini kupu-kupu gitu ya. Sehingga kunci determinasinya adalah 1A, 2B, 4A, 6A. Itu menunjukkan ciri kupu-kupu. Nah, itu tadi Biruniers bagaimana cara para ahli ya, ahli taksonomi di dalam mengenali makhluk hidup, kemudian memberi nama pada makhluk hidup. Kalian tentunya bisa meniru para ahli. Suatu saat mudah-mudahan kalian menjadi seorang ilmuwan peneliti dan bisa menemukan spesies yang unik yang belum pernah ditemukan oleh siapapun. Itu ya, Biruniers. Nah, cukup sekian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Nantikan video-video Biruni selanjutnya dalam program BCL, Biruni Combo Learning. Karena Biruni itu, our care is yours. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.